Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan Ibu, yaitu di pelajaran ekonomi, dengan memasuki materi berikutnya, yaitu bab 2 tentang masalah ekonomi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama pastinya kalian dapat menjelaskan kebutuhan manusia yang dikatakan tidak terbatas. Kedua, menjelaskan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Tiga, menjelaskan kelangkaan sebagai masalah pokok ekonomi. Keempat, menjelaskan masalah-masalah ekonomi mikro dan makro yang sebelumnya di bab 1, yaitu materi konsep ilmu ekonomi telah dijelaskan. Perhatikan video ini. Oke, silakan diperhatikan. Di situ adalah gambaran di Indonesia atau mungkin di negara-negara padat yang masih menggunakan transportasi kereta api. Dengan adanya jumlah penduduk yang sangat banyak, dengan kebutuhan transportasi yang meningkat, tetapi tidak ditunjang dengan jumlah transportasi yang ada, menyebabkan seseorang ataupun mungkin kelompok atau masyarakat pada umumnya berebut untuk menggunakan transportasi walaupun dengan risiko nyawa yang harus mereka tanggung. Nah, tayangan tersebut menggambarkan inti masalah ekonomi, yaitu kebutuhan dan keinginan tak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia adalah sangat terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas atau yang artinya kebutuhan yang sangat banyak namun tidak diikuti oleh sumber daya alam atau pemenuhan yang cukup, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah berdasarkan intensitasnya. Kemudian yang kedua berdasarkan waktu, sifat, kelompok, dan lain-lain. Namun yang pertama akan dijelaskan berdasarkan intensitasnya. Akan dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, artinya kebutuhan yang harus tak mau, suka tidak suka, harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya, apakah kalian sanggup tidak makan selama 1 hari, 2 hari, atau mungkin sampai seminggu? Yang kedua, apakah kalian sanggup jika tidak berpakaian? Dan yang ketiga, apakah kalian sanggup hanya tinggal di atas pohon? Ya, jawabannya pasti adalah tidak sanggup. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, artinya kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya, setelah kalian sudah memiliki baju, kemudian sudah memiliki ada tempat tinggal, maka yang boleh berikutnya dipikirkan adalah pembelian sepatu, tas yang harganya adalah sangat mahal. Tiga adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contohnya, memiliki sebuah mobil mewah, apakah Mercedes-Benz, Lamborghini, ataupun yang Ferrari. Yang kedua adalah perhiasan. Nah, di sini apabila zaman dahulu kala, mereka selalu menggunakan perhiasan sebagai simbol kekayaan. Semakin banyak, semakin berat, dan semakin melimpah
kekayaannya dari segi logam mulia menandakan bahwa kesejahteraan orang tersebut telah meningkat, ataupun kasta kalau di India semakin tinggi. Dan yang berikutnya contohnya adalah villa mewah, rumah sudah memiliki, semuanya sudah memiliki, kemudian dia memiliki villa untuk dia bersantai dengan keluarga. Contohnya adalah banyak para artis yang memiliki villa di puncak Bogor. Berdasarkan subjek yang membutuhkan, yaitu kebutuhan individu, kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya, ada siswa yang ketika belajar ekonomi, dia menggunakan buku esis, yaitu karya alam. Ada juga yang menggunakan cempaka putih, dan ada juga yang menggunakan buku cetak lainnya. 3. Adalah kebutuhan umum, kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya jalan raya yang sangat bagus, kemudian jaringan listrik. 3. Berdasarkan waktu, dibagi adalah kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya adalah orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit terlebih dahulu. Tidak bisa ditunda. Dan itu harus cepat dilaksanakan. B. Kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya, orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. 4. Berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan, terbagi atas kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, contohnya makanan, obat-obatan, olahraga. Kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya adalah dia melaksanakan sholat bagi yang muslim, dia pergi ke gereja bagi yang beragama Kristen, dan ibadah lainnya. Kemudian contohnya adalah pelatihan keahlian kerja yang harus dimiliki oleh seorang karyawan. Barang dan jasa. Barang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah barang ekonomi, artinya barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya, yaitu BBM, alat elektronik. Yang kedua adalah barang non-ekonomi atau bebas. Contohnya adalah sinar matahari yang akan kita dapatkan secara gratis atau tanpa pengorbanan lainnya, kemudian air laut, sungai, dan lain-lain. Kedua, berdasarkan kepentingan, ada barang inferior, yaitu barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatannya bertambah, dan barang yang pemakaiannya ditambah, ya, barang yang pemakaiannya bertambah berarti akan menyebabkan pendapatannya itu berkurang. Barang kebutuhan pokok contohnya, semakin tinggi pendapatannya, maka penggunaan barang inferior itu bisa saja sangat berkurang. Barang esensial itu adalah barang yang sangat diperlukan untuk kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan, artinya akan diikuti oleh kebutuhan pendapatannya. Barang normal, barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat
dan sebaliknya. Contohnya adalah mobil mewah. Tiga, alat komunikasi juga adalah merupakan salah satu barang mewah. Barang mewah bisa dikategorikan adalah barang normal apabila untuk seluruh negaranya itu berpendapatan tinggi. Namun untuk yang di Indonesia, barang normal ini contohnya adalah alat komunikasi. Berdasarkan cara penggunaannya, merupakan barang pribadi, yaitu pakaian yang digunakan oleh orang, barang publik, yaitu bus, masjid, kemudian buku bos yang dipinjamkan. 4. Berdasarkan hubungan pemakaian, ada dikatakan barang substitusi, yaitu barang yang dapat menggantikan barang. Contohnya adalah apabila tidak ada beras, maka seseorang bisa mencukupi dan mengenyangkan dengan menggunakan jagung. Kedua, kaos kaki dan sepatu dikatakan sebagai barang komplementer, artinya mereka adalah melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan proses pengolahan, terbagi atas barang mentah, contohnya adalah kapas yang murni belum diolah, kemudian barang setengah jadi, yaitu benang, kemudian barang jadi, contohnya adalah baju. Berdasarkan bentuk dan sifat barang tetap, barang yang bersifat tetap dan tahan lama contohnya adalah mesin pabrik, barang bergerak adalah yang tidak tetap, sifatnya adalah bahan bakar. Nah sekarang kelangkaan kemarin sudah, keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Penyebab kelangkaan adalah pastinya dari keterbatasan benda pemenuh kebutuhan di alam, kerusakan sumber daya alam. Oke, untuk materi masalah ekonomi mikro akan diselesaikan pada saat materi yang lainnya. Jika ada mau bertanya ataupun ada hal yang ingin tanyakan, silakan kalian WA ataupun sampaikan di Google Classroom. Cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.